Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syahibus syafa'a wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada huda. Amma ba'du. Seluruh misa yang dirahmati Allah dimanapun saat ini berada, Alhamdulillah syukur pada kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan TVRI, Sucikan Hati. Dan pemirsa, seperti biasa sembari kita menantikan saat berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, hari ini jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Kembali TVRI Sumatera Selatan hadir ke hadapan Anda. Dan kembali kami akan mengajak Anda untuk sama-sama berdiskusi, membahas mengenai persoalan ibadah-ibadah puasa kita ataupun mengenai ibadah-ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan sore hari ini pemirsa, topik yang kami angkat adalah mengenai menjaga kesehatan hati. Dan pemirsa, dalam acara ini pun kami akan senantiasa mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat interaktif kami melalui pesawat 0811 787 1974 ataupun melalui via WhatsApp di nomor 0823 1198 1790. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang begitu banyak mengandung hikmah di dalamnya. Kita ibaratkan kaum muslimin masuk ke dalam suatu telaga di mana dapat membersihkan semua kotoran yang berada di dalam tubuhnya. Dan ketika keluar dari telaga tersebut, tubuhnya menjadi bersih tanpa ada satu titik noda hitam pun di dalam tubuhnya. Demikian pula dengan ibadah puasa kita pada hari ini. Dan semua kaum muslimin memperbanyak amal ibadah untuk membersihkan tubuhnya. Dengan harapan ketika ibadah puasa Ramadan ini selesai, tubuhnya menjadi bersih dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuklah pemirsa, dalam kesempatan sore hari ini topik yang kami angkat adalah mengenai menjaga kesehatan hati. Dan kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kami persilakan untuk menghubungi pesawat interaktif kami melalui nomor pesawat 0811 787 1974 ataupun melalui via WhatsApp di nomor 0823 1198 1790. Dan pemirsa, permasalahan ini akan kami bahas dengan narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Yuwono MBiomed. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu satu kata yang sangat besar artinya Dokter. Sehat ini suatu kunci yang sangat berarti bagi kita semua. Setelah sehat baru baca aktivitas. Nah, benar Sas. Kali ini kita membahas mengenai menjaga kesehatan hati. Ya. Nah, ini jadi satu pertanyaan Dokter, karena yang kita bahas ini, yang kita tanya ini dengan dokter. Apakah mengenai kesehatan hati dalam arti medis ataukah kesehatan dalam arti hati dalam arti yang luas nih Dokter. Nanti kita akan bahas sama-sama ya Dokter ya, dan kita juga nanti akan mengundang pemirsa yang ingin bergabung bersama kita membahas mengenai menjaga kesehatan hati. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk sama-sama menyimak kumandang kalam ilahi bersama Qori Apriansyah Hadi Nur Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Qori Apriansyah Hadi Nur Rahman yang membacakan surah Al-Isra ayat 80 hingga 84. Dan pemirsa kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang nantinya akan berpartisipasi bersama kami dalam acara ini. Kami ingatkan kembali, kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami melalui telepon interaktif 0811 787 1974 ataupun melalui via WhatsApp melalui pesawat nomor 0823 1198 1790. Dan topik yang kami bahas kali ini mengenai menjaga kesehatan hati. Baik Pak Dokter, kita langsung saja gini untuk membahas mengenai topik kita kali ini, menjaga kesehatan hati. Nah, seperti saya tanyakan tadi seperti di awal nih dokter, karena berhubung narasumbernya ini dokter, jadi orang bertanya-tanya nih Pak, dokter, apakah ini berkaitan dengan hati, kesehatan hati secara medis, ataukah ini berkaitan dengan bulan Ramadan, apakah secara mental nih Pak Dokter? Nih silakan nih Pak Dokter mungkin di awal nih untuk menjelaskan mengenai bagaimana menjaga kesehatan hati nih Pak Dokter. Silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa TVRI, soimin soimat dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan hati. Jadi kalau mengobati mungkin itu berat. Tapi kalau menjaga berarti ini adalah preventif atau pencegahan. Hati yang dimaksud adalah Rasulullah SAW pernah menunjuk at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Jadi yang ditunjuk oleh Rasulullah itu kalau secara medis ini adalah jantung. Tapi Rasul menunjuk ke sini. Kalau hati dalam bahasa kedokteran itu di sebelah sini. Jadi artinya hati yang dimaksud atau qalbu dalam bahasa Al-Quran ini adalah sesuatu istilah. Bukan sesuatu wujud benda seperti itu. Nah karena itu yang kita bicarakan kesehatan hati adalah kesehatan kolbu yang bukan benda. Yang bukan benda akan ada apa saja di sana. Kita bahas pada kali ini dan bagaimana kita bisa tetap menjaga kesehatannya. Seperti itu kira-kira Baik. Tapi ada hubungannya nggak nih Pak Dokter nih mengenai ketika kita hati tadi seperti kata dokter dalam hati terletak di kesehatan di sini ya. Kemudian juga dalam dalam mental kita nih Pak Dokter. Kalau seandainya kita dalam keadaan sehat, hatinya juga nanti akan berpengaruh ke situ atau ada hubungan nggak nih dokter? Jelas. Jadi seperti ini. Hati yang dimaksud di dalam terminologi agama kita Islam di Al-Quran dalam Sunnah Rasul adalah merupakan pemandu kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini dipandu dengan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang dimaksud ini adalah tempat yafqahuna. Bahasa kita artinya pemahaman dan kesadaran. Jadi bukan hanya paham, tapi juga sadar. Contoh yang mudah, kalau akal ini baru sekedar paham, tapi belum tentu sadar. Berapa banyak orang yang misalnya muslim, dia tahu sholat itu wajib. Ya tahu sholat wajib, berarti dia paham, tapi tidak sholat. Berarti paham tapi tidak sadar. Tapi kalau hati ini itu paham dan sadar. Jadi cakupannya lebih luas lagi. Lebih luas. Dan itu ada hubungannya tentu dengan keseluruhan badan kita, bahkan berhubungan dengan kehidupan kita, bahkan dengan Rob kita Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali ya dokter. Kalau seandainya memang hati secara mental itu sehat, mudah-mudahan hati secara medis juga sehat. Alhamdulillah. Mestinya seperti itu. Iya. Karena Rasulullah bersabda, "Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, fa idal fasadat fasadal jasadu kulluhu." Kalau sehat hatimu, maka sehat seluruh tubuhmu. Sehat sakit hatimu, sakit seluruh tubuhmu. Nah, jadi intinya diistilahkan tubuh, jasad, tetapi itu artinya juga berarti aktivitas kita. Karena jasad ini untuk beraktivitas. Benar, dokter. Seperti itu. Iya, dan Ramadan ini memang kita ketahui itu suatu momentum ya dokter. Momentum buat kita tadi di awal sudah kita perbincangkan bahwa panen bagi seorang muslimin ketika Ramadan tiba untuk membersihkan hati, untuk sama-sama mengambil ibadah kita semua nih dokter. Dan salah satu tadi yang paling penting di bulan Ramadan ini adalah salah satu caranya adalah bagaimana membersihkan hati kita biar tetap terjaga nih dokter. Nah, kira-kira gimana sih cara kita agar tetap hati kita terjaga bersih dokter? Ada apa yang harus kita lakukan itu? Baik. Di surat nomor 79, surat An-Nazi'at disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja yang takut dengan kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, pastilah dia akan kembali ke surga. Jadi takut dengan kedudukan Tuhannya berarti ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian menahan hawa nafsunya, berarti dia mampu hatinya, kolbunya lebih tinggi dominasinya ketimbang hawa nafsunya. Nah, ini pasti kembalinya ke surga. Surga adalah tempat keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan, semua hal baik di situ ada. Di sana pun misalnya contoh. Jadi kalau baik hatinya di surga misalnya ada di surat nomor 56 Waqiah ilaki lang salamang salama. Jadi kalau orang di surga itu adalah kalimatnya bagus-bagus semua. Yeah. Kemudian penampilannya ada disebut di situ uruban atroba.
yaitu orangnya penampilannya cakep-cakep semua dan sebagainya. Jadi secara fisik, secara perkataan, sikap, pemikiran, kehidupan ini semuanya akan bagus dengan hati yang sehat. Itu kalimatnya seperti itu. Iya, dan boleh juga diartikan ya Pak Dokter ya, kita menjaga kesehatan hati ini terutama di bulan Ramadan ini, itu artinya kita juga menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Ya, sudah include, sudah masuk di dalamnya. Sudah masuk dalam situ. Karena berat, ada tahapannya. Jadi begini, misalnya, saum Ramadan ini, puasa Ramadan ini, yang zohirnya terlihat adalah tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum itu berarti kita membatasi badan kita. Karena badan kita ini butuh gerak. Gerak butuh energi. Energi butuh makan. Makan dibatasi. Karena itu artinya gerak kita dibatasin. Nah, dibatasi ini harus kemudian ada cadangan makanan yang harus dikonversi, diubah. Nah, diubahnya itu dari cadangan makanan yang ada di hepar, kalau bahasa kedokterannya, itu ada glikogen. Itu dikeluarkan. Nah, tempat heparin tempat racun, maka racun-racun keluar. Ini secara badan sehat. Yang kedua, selama puasa kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi la ju'a atas. Banyak orang puasa cuman lapar haus saja, tapi omongannya, sikapnya masih jelek semua. Maka ini naikkan dikit, yaitu pada pemikiran. Maka termasuk kita acara hari ini atau sore hari ini adalah acara untuk konsumsi ilmu. Nah, ini juga bagian untuk mengantar. Dan puncaknya adalah bahwa kita semua merasa redho, hati kita merasa lega, itu adalah hati. Nah, orang yang berpuasa sampai disebutkan imana wahtisaba. Iya, itu. jadi kalau kita perhatikan mengenai cakupan kesehatan hati itu cakupannya sangat luas sekali. Benar ya. Luas sekali, benar. Pak Dokter ya, jadi tidak hanya mengenai tadi saya bilang medis, tapi juga cakupan hati ini tentunya seperti tadi kata Pak Dokter bahwa kita itu menjaga kesehatan hati seperti puasa itu menahan hawa nafsu, kemudian menjaga lapar dan haus. Pada intinya sebenarnya lapar dan haus itu juga menjaga kesehatan tadi ke arah situ ya, benar, Pak Dokter. Benar. Karena kalau mampu mengendalikan kan gini, orang yang tomak, orang yang rakus makan misalnya, itu berarti menunjukkan hatinya ada problem, kan begitu. Benar. Walaupun itu fisik, sama. Orang yang sombong sikapnya, itu kan bukan masalah makanan, tapi masalah sikap. Itu juga menunjukkan hatinya buruk. Maka luas banget cakupannya. Iya, jadi memang kita harus benar-benar menjaga hati kita ya Pak Dokter ya. Biar kita sama-sama sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Terutama di dalam Ramadan ini, kita harus banyak, nanti kita kan berharap nanti di keluar Ramadan, hati kita itu menjadi bersih nih. Meningkat lagi. Betul, seperti itu. Iya, dan tanpa sadar bahwa sehari-hari kita memang berkaitan dengan hal tersebut nih dokter. Benar. Jangan seperti tadi dari makan, sebenarnya makan dan minum menahan. Jangan sampai ada sifat tamak ingin terus gitu ya. Benar, tidak berhenti makan. Jadi gini, kalau para ulama itu menyebutkan kira-kira latihan kita Ramadan ini luar biasa. Untuk sampai kepada puasa yang level hati, itu ada yang membaginya begini. Yang pertama puasa puasa orang awam. Puasa orang awam itu adalah puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi masalah pikiran, masalah perasaan, masalah sikap, kata-kata masih belum terkendali. Ini puasa Nanti 10 hari kedua anggaplah seperti itu ditingkatkan menjadi puasa khassah. Puasa khusus, di mana dia sudah mulai bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, dia dari suudzon menjadi husnudzon dan sebagainya. Kemudian puasa yang ketiga adalah ketika sudah sampai khawasul khawas, sangat spesial. Yang seperti ini yang dicari adalah ridho Allah. Dia merasakan nikmatnya puasa. Saat itulah dia sudah sampai puasa di hatinya. Itu jadi nah ini cukup menarik sekali perbincangan sore ini karena terkadang kita konotasinya dalam pengertian apalagi dalam Ramadan ini ya Pak Dokter ya, kita hanya kebanyakan yang taunya ya cuman untuk menahan haus, lapar itu, padahal cakupannya cukup luas sekali pengertian tadi. Benar. Kita juga dari dengan ibadah puasa itu juga salah satunya adalah melatih untuk kesehatan hati kita juga. Tanpa kita sadari, makan minum itu juga makan minum juga bagian dari itu. Kemudian juga tanpa kita dalam kehidupan sehari-hari kadang kita ngobrol juga itu hati kita harus terjaga. Benar.
paling tidak ngobrol seperti ini misalnya, saya perhatian, Pak Muhsin perhatian dengan saya seperti ini kontak mata dan sebagainya, ekspresi ini adalah gambaran dari suasana hati. Iya, benar. Kira gitu. Jadi semuanya memang seperti itu. Maka kata Rasulullah, idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Hati adalah determinan atau penentu. Kalau dia bagus, maka baguslah orang itu. Baguslah orang itu. Kira-kira Kelihatan begitu. ya dokter, dari mungkin dari hati yang bagus itu dari cara dia bertutur ataupun dan perilakunya. Benar. Dan itu tidak bisa dibohongi. Karena hati adalah tempatnya sidik. Sidku. Tempat kejujuran ada di dalam hati itu. Maka dikatakan dalam bahasa Indonesia itu hati nurani. Bahasa Al-Qur'annya fuad. Mata hati. Benar-benar. Ini nggak akan bisa dibohongi. Kalau dibohongi mohon maaf, ini seperti orang munafik. Fi qulubihim maradun. Ada penyakit di hatinya, dan kemudian itu kalau bersikap, kalau berkata-kata, berbuat itu sebenarnya bohong. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau sedang berkumpul dengan orang beriman, ngaku beriman. Berkumpul dengan orang yang kafir, ngaku kafir. Kira-kira begitu. Ini karena hatinya sesungguhnya tidak beriman, tidak jujur, hatinya ada penyakit. Nah, maka tema kita ini kan menjaga kesehatan hati. Hati yang sudah sehat dengan berpuasa ini terus dijaga. Iya. Jadi benar-benar untuk sarana pelatihan diri kita nih. Pelatihan yang luar biasa ini. Nih. Dan pelatihannya menyenangkan. Benar. Saya ini dari tadi manggilnya dokter. Enaknya dokter atau ustaz nih? Nggak apa-apa, Pak. Sama-sama ya, karena saya juga sebagai dokter nih. Ya, kalau tadi berbicara mengenai cakupan dari ibadah Ramadan kita nih, Pak Dokter ya, tadi juga luas sekali, dalam tanpa sadar kita memang setiap tindak tanduk kita itu memang merupakan cerminan hati kita. Nah, lantas bagaimana hal-hal apa saja nih dokter yang perlu menjadi perhatian khusus bagi kita dalam menjaga hati kita? Baik, ini masih berkaitan dengan puasa. Yang pertama yang harus diingat-ingat banget adalah tentang masalah makan dan minum. Makan dan minum ini untuk menjaga hati ada di Al-Quran patokannya. Kulu washrobu wala tusrifu. Yaitu makan minumlah silakan. Tapi jangan berlebihan. Nah, kemudian zat makanannya juga diingatkan. Halalan toyiban. Nah, kalau sudah seperti itu, maka makan sudah bagus. Ini menjaga hati tadi. Mulai dari makanan dan yang lain-lainnya cukup banyak. Kita bisa disusikan. Baik. Cukup menarik nih Pak Dokter, nih pembahasan mengenai cakupan menjaga kesehatan hati. Ternyata artinya cakupannya cukup luas sekali. Kita akan bahas lagi Pak Dokter ya mengenai masalah ini. Namun kita akan mengajak pemirsa di rumah terlebih dahulu untuk menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Dan kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bersama kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami melalui telepon interaktif di 08117871974 ataupun melalui via WhatsApp di pesawat 082311981790. Dan kini kita lanjutkan kembali ya dokter ya. Pembahasan cukup menarik ini ternyata. Karena terkadang pengertian kita hati ini terkadang-kadang memang agak boleh dibilang kecil ya. Tapi ternyata cakupannya cukup luas sekali. Sangat luas. Nah, kita tadi berbicara berpanjang lebar mengenai bagaimana kita untuk menjaga hati, ya selalu bersih. Tapi adakah yang sarana-sarana yang bisa kita pakai untuk bisa melatih biar hati kita ini selalu sehat, ya, dokter? Baik, jadi salah satu contoh bagaimana kita untuk membersihkan hati atau menjaga kesehatan hati itu di Al-Quran sudah sangat jelas. Di surat Qasas misalnya, surat Qasas ayat yang ke-77 itu di sana disebutkan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Gunakanlah seluruh sarana itu digunakan untuk menuju kampung akhirat. Nah, apa hubungannya? Jadi seluruh sarana di dunia ini, entah itu dalam bentuk benda, entah itu dalam bentuk jasa, entah dalam bentuk apapun, itu digunakan untuk dibawa ke kampung akhirat. Lantas di kampung akhirat ada apa kriterianya yang bisa dibawa ke sana?
Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yaitu pada hari di mana dunia ini harta benda, anak keturunan, pengikut, follower tidak ada gunanya. Yang ada berguna cuman yang datang dengan qalbun salim. Jadi dari situ jelas banget bahwasanya sarana apapun di dunia ini bisa digunakan untuk membersihkan hati, menyehatkan hati, menjaga kesehatan hati. Iya, boleh dikatakan segala tindak tanduk kita dalam sehari-hari itu merupakan salah satu sarana buat kita semuanya untuk membersihkan hati kita. Ya, dokter. jadi jangan ada alasan. Saya miskin tidak bisa membersihkan hati, saya kaya tidak begitu. Semua, mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau biasa-biasa saja, semua orang bisa membersihkan hati. Dan itulah kebanggaan kita. Karena setiap kita pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang dengan kekhususannya. Masya Allah, luar biasa nih dokter. Seperti itu. Iya, bisa juga dikatakan juga ya dokter ya. Kadang-kadang kita itu ada yang bertentangan dengan hati nurani kita. Terkadang, Benar. dokter. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, misalnya boleh dikatakan karena kita kata dokter tadi, kita sudah berusaha dengan sarana melatih kesehatan hati kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah kita, kemudian juga seperti ibadah puasa di Ramadan ini, setiap perbuatan itu kita upayakan hati kita itu selalu terjaga kesehatan. Nah, ini kadang-kadang dokternya kalau kita melakukan sesuatu itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nurani kita. Kadang-kadang kita melakukan ini, apakah ini memang salah satu manfaat dari sarana kita melatih hati nih? Ya, jadi begini. Di dalam Al-Quran sangat jelas. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi kita dilatih ini memang yang ditekan itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu pengennya kita itu ngikuti keinginan. Para pemirsa, soimin soimat, pencinta TVRI dimanapun berada, hati itu hawa nafsu itu pengennya kita itu tunduk pada keinginan, bukan kebutuhan. Sementara hati ini objektif. Hati ini objektif. Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Akan menjadi kebutuhan kita ini, itulah keinginan, itulah kebutuhan hati. Maka hati itu orientasinya pada kebutuhan, sementara hawa nafsu pada keinginan. Inilah dilatih waktu puasa, keinginan kita ini tunduk kepada hati. Jadi misalnya contoh, nanti sebentar lagi kita berbuka. Kalau keinginannya burgo, lakso, laksan, celimpungan, semua ada. Rasanya semua mau diambil. Itu keinginan. Iya, keinginan. Tapi kebutuhan secara kalori, secara tenaga, secara medis, kita kan cuma butuh sekitar 1.800 kalori. Ya kalau sudah ada berbagai macam tadi, ya cukuplah burgonya saja. Dengan minuman banyu bening jadilah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti nafsu tunduk kepada hati. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saum Ramadan ini. Iya, Masya Allah. Karena ya kita tanpa sadar nih dokter ya. Ini yang sering kita lakukan sehari-hari nih kadang-kadang. Benar. Padahal kita di Ramadan ini sarana buat kita untuk melatih diri kita nih. Benar. Termasuk tadi kata dokter, ketika kita berbuka puasa banyak sekali hidangan yang kita akan ambil gitu. Ternyata ini salah satu cara bagaimana kita melatih hati kita nih dokter ya. Melatih hati berarti hati akan menjadi panduan. Hati menjadi panduan. Tadi yang saya sampaikan, hati ini adalah dua fungsinya. Pemandu dan pemahaman kesadaran. Jadi pemandu dan pemahaman kesadaran. Pemandu artinya kalau kita mau ngapain saja, kata orang Palembang nak ngapo bae, nah itu kita harus sesuaikan dengan hati. Maka Rasul bersabda, innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan kita mulailah dengan niat. Dan niat itu letaknya dalam hati. Nah itu kira-kira begitu. Iya, mudah-mudahan ya kalau sudah hati ini sudah bisa terkontrol ya. Pak dokter ya, skala tindak lanjut kita juga tentunya akan terkontrol dengan baik. Benar. Iya, dan tadi Pak dokter juga pernah bilang bahwa menjaga hati itu adalah satu-satunya adalah misalnya dengan menjaga akal dan hati nurani. Nah, apakah ini merupakan bagian dari hati tersebut nih? Baik, jadi gini, di Al-Quran surat nomor 7, surat Al-A'raf ayat 179 disebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak paham. Nah, pahamnya hati beda dengan pahamnya akal. Pahamnya akal itu adalah
sampai kepada pilihan-pilihan saja, tapi tidak memutuskan, tidak sadar. Contoh, berapa banyak orang Islam yang tidak sholat? Ada orang Islam yang tidak sholat, padahal dia tahu sholat itu rukun Islam. Berarti akalnya nyampe, tapi hatinya tidak sadar. Nah, sementara kalau hati yang paham itu hati akan tersentuh. Begitu dia mendengar misalnya hayya 'alas shalah, maka hatinya akan berbicara, oh iya, sholat ini saatnya aku untuk bertemu kekasihku yaitu Allah Subhanahu wa taala, maulahumul haq. Maka hati itu adalah paham dan sadar. Nah, itu bedanya tadi akal dan hati. Maka akal itu juga merupakan bagian atau sub bagian, jangan dibalik. Jangan menang akal ketimbang hati. Kalau seperti ini akan kacau nanti. Itu bisa menjadikan suatu hal yang tidak bagus ya? Ya, kalau bahasa umumnya ngakali. Sebenarnya. Jadi orang suka ngakal-ngakali itu karena akalnya itu yang lebih menang dan hatinya kalah. Tapi kalau hatinya yang menang, maka insya Allah semua niatnya, maksudnya adalah hal baik. Seperti itu. Tinggal bagaimana pelaksanaannya dengan ilmu yang ada di akal dia itu tadi. Iya, benar nih Pak Dokter. Jadi jangan sampai kita dibilangi kayak pisang. Pohon pisang itu punya jantung tapi nggak punya hati. Benar. Kira-kira apa sih dokter dampak apabila kita tidak menjaga hati kita dengan baik nih Pak Dokter? Jadi musibah hati ini disebut di Al-Quran. Misalnya disebutkan di Al-Quran surat Al-Baqarah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Setelah kamu hidup sekian lama berbuat, hidup di masyarakat, bahkan mungkin kamu punya harta, punya kekuasaan, tapi hati kamu tidak pernah dibersihkan, maka hati kamu membatu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau sudah seperti itu, bahasa kerennya itu adalah qalbun mayit. Qalbun mayit itu hati yang mati. Kalau sudah mati, bahasa Al-Qur'annya summun bukmun umyun fahum la yarji'un, yaitu tidak ada lagi yang bisa menasihati dia. Apapun yang dilakukan dia itu adalah ibaratnya, mohon maaf, sentuhannya itu adalah bahaya semuanya. Apapun yang disenggolnya kira-kira jadi api. Apapun yang senggolnya jadi neraka, kira-kira seperti itu. Intinya dia kemana-mana itu sebagai pribadi yang buruk. Tapi ketika orang itu hatinya sehat, bagus, qalbun salim disebut dalam bahasa Al-Quran, sehat, maka apapun kehadirannya, walaupun cuma senyum, senyumannya adalah senyuman yang melegakan. Walaupun cuma hadir, wajahnya yang hadir itu betul-betul rasa mengobati rindu, seperti itu. Itu kalau hatinya sehat. Iya, banyak sekali berarti efek dari kita menjaga kebersihan hati kita, kesehatan hati kita. Bisa jadi juga kalau tadi antara kita bilang tadi bahwa antara akal dan nurani itu memang harus kita lakukan, dan apabila kita lebih mengutamakan akal, ketika kata Pak Dokter ngakali, dan kadang-kadang akal juga nanti membuat seseorang itu melebihi dari hati itu sombong. Benar. Karena mereka merasa lebih mampu dari yang lain tanpa memikirkan hati orang lain. Iya. Nah, Pak Dokter, kira-kira tadi kira-kira apa sih manfaat apabila kita menjaga hati kita dengan baik? Baik, jadi seperti ini. Kalau ilustrasinya adalah kalau Rasul itu menyebutkan seperti orang yang, kalau misal contoh yang mudah tuh pedagang minyak wangi. Pedagang minyak wangi. Kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, walaupun kita nggak beli, kita ada di dekatnya, pasti kita akan wangi juga. Seperti itulah ringkasnya orang yang punya hati yang sehat. Jadi keberadaannya di suatu tempat bawa barokah. Kalau di Al-Quran surat 19 itu berkaitan kisah Nabi Isa misalnya. Wa baroktu aina ma kuntu. Dimanapun aku berada akan membawa keberkahan. Itu hati yang sehat. Kemudian kalau dia sedang tidak ada di situ, maka dia dirindukan untuk datang. Nah, sebaliknya, kalau hati yang rusak, yang sakit, itu orang nggak ada merindukan. Dan kalau dia datang, wah ini bakal buat kerok ini ya, buat onar ini kan, buat sesuatu yang nggak bagus. Jadi intinya di situ dampak besarnya hati yang sehat. Iya. Itu juga nantinya berefek kepada kita dalam bersosialisasi ini, Pak. Benar.
orang akan menjadi enggan ketika orang artinya tadi lebih mengutamakan akal daripada hati nurani. Dan mereka merasa lebih tinggi dari orang-orang yang diajak berkomunikasi gitu. Dan ini yang mungkin kita hindari ya Pak Dokter ya. Mudah-mudahan di Ramadan ini satu sarana buat kita untuk kembali mengintrospeksi diri kita, melatih diri kita. Jadi Ramadan ini untuk dicamkan. Ramadan ini dari mulai penetapannya isbat kemarin saja itu ada perbedaan. Ada perbedaan misalnya. Itu hati kita harus dikelola saat itu. Bahasa kerennya tasamuh. Tasamuh itu artinya toleransi. Jadi ada perbedaan. Tidak jadi masalah. Yang dikelola hati, jangan akal. Kalau akal yang dikelola nanti timbul bahasa kerennya itu ananiah, egoisme. Gitu. Saya yang paling benar, orang lain salah. Nah seperti itu. Kalau udah seperti itu mohon maaf. Itu adalah semboyan yang pernah disampaikan oleh iblis. Kata iblis, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih bagus dari Adam. Karena Adam dari tanah, aku dari api. Api lebih tinggi. Nah itu karena dia melihat zohir. Dan zohir itu hanya sampai akal. Tapi kalau dia melihat hati, itu malaikat. Ketika malaikat ditantang oleh Allah, kalau kamu lebih bagus dari Adam, maka kata Allah, qala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Coba kamu paparkan seperti Adam. Maka malaikat dengan mengangkat tangan, ya katakanlah nyerah, sambil mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hatinya bagus masih. Kalau begitu kami memang kurang berilmu dibanding Adam. Kami akui. Tapi kalau iblis nggak mau mengakui. Nah inilah tadi dalam sosial kan begitu. Benar. Dalam sosial itu kan kalau kaidah kira-kira begitu. Yang paling bagus itu adalah orang lain meninggi kita merendah. Orang lain merendah bukan kita ijak, tapi kita malah kita tarik supaya dia bisa mulia, bisa tinggi. Seperti itu. Jadi itu sosial. Kalau memang hati kita benar-benar terjaga, itu nanti akan tercermin dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Benar ya Dokter ya. Itu kaidahnya di situ. Kaidahnya di situ. Namun terkadang kayak Dokter ya, kita ya namanya ya sulit sekali kadang-kadang keluar kontrol dari hati kita nih kadang-kadang karena mungkin suatu keadaan atau apa yang membuat kita sulit untuk mengontrolnya. Adakah satu tips biar kita nggak keluar dari kaidah yang ditetapkan, biar kita tetap jaga hati kita biar nggak menyakiti orang, nggak ini gimana nih Dokter? Ketika kita berhadapan dengan sesuatu kan kadang banyaklah dalam kehidupan sehari-hari yang memang hati berbicara mengenai hati ini cukup besar, cukup luas, Dokter. Iya, jadi gini, yang ditanyakan tadi adalah tentang bagaimana sih hati selalu ajak, selalu kontinu, selalu datar atau selalu terkendali? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Karena setiap saat hati itu senantiasa bergejolak. Maka sampai ada doa, ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinik. Wahai yang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami. Kalau kata Rasulullah, sa'atan wa sa'atan. Ada saatnya kita bosan, ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita ngantuk, ada saatnya kita melek dan seterusnya. Maka ini dikendalikan dengan cara yang proporsional. Nah, kalau kita bicara proporsional, bahasa kerennya adil. Ya, sesuai dengan kondisi, situasi, kedudukan kita dan siapa yang kita sedang ajak untuk berkomunikasi, misalnya seperti itu. Iya, kita kan sangat takut ya. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kita itu sudah pas, sudah bagus gitu. Namun terkadang-kadang orang menilai kita itu ya kurang bagus gitu karena misalnya tadi adalah hati tadi yang berbicara mengenai hati. Kadang-kadang takutnya kita di belakang di luar kendali kita nih Pak Dokter itu. Maka yang dituntut bukan masalah saya paling benar, saya sudah berbuat baik, bukan. Yang dituntut adalah Robbis rohli sodri, lapang dada. Lapang dada maksudnya lapang hati. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan misalnya, kita harus siap dengan dua penilaian. Diejek atau dipuji, atau biasa-biasa saja, tiga lah mungkin seperti itu. Itu hati harus siap semua. Karena dia berbuat itu adalah memang betul-betul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yaitu berbuat itu hanya semata ikhlas karena Allah. Dan ikhlas itu memang tempatnya di hati. Maka balik-balik lagi kalau memang berbuat itu karena hati, insya Allah berbuat tidak untuk mendapat pujian,
berbuat juga sabar kalau dicela. Seperti itu. Iya benar. Kira-kira seperti Ini itu. juga bisa diartikan ya dokter, dengan menjaga hati ini juga salah satu sarana juga untuk melatih kesabaran kita ya dokter. Benar, itu sudah pasti. Dan kesabaran di dalam hati itu tidak ada batasnya. Di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah, lipat gandakan kesabaran dan tetap kokoh dalam kesabaran itu. Jadi bukannya sabar, ya sudahlah kalau tidak tahan, tidak begitu. Sabar, Iya. lipat gandakan kesabaran dan tetap dalam kesabaran itu. Dan itu hanya hati. Maka ada istilah hati itu begitu luas, lebih luas dari samudra. Samudra, ya benar. Kira-kira begitu. Iya, memang berbicara mengenai cakupan hati itu ya luas sekali ya. Masya Allah. Kalau mau dibilang tinggi juga sangat tinggi. Iya, benar. Dalam sangat dalam, luas sangat luas. Iya, dan itu juga memang tanpa kita sadari memang inilah kehidupan sehari-hari pasti kita berkaitan dengan berbicara mengenai hati ya dokter ya. Ya. Kita yang seperti inilah yang harus kita jaga, jangan sampai kita menyakiti hati orang, hati kita juga harus sehat dan orang akan menilai kita itu kan dari tindak tanduk kita sehari-hari ya dokter. Benar. Dan hal seperti inilah mungkin sarana yang kita lakukan adalah di Ramadan ini. Di Ramadan. Dan kemudian di Ramadan ini kan dimaklumi. Ya, dimaklumi di ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan itu ada bunyinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kamu mudah dengan puasa ini, bukan pengen sulit. Jadi artinya Allah Maha tahu tuh proporsional. Misalnya anak-anak yang baru berpuasa itu pasti keinginannya, ya bayangannya itu jam-jam 5 seperti ini sudah melintir-melintir kurma atau melintir-melintir kue untuk dicium-cium walaupun belum boleh dimakan. Tapi makin dia dewasa makin bisa dikendalikan. Itu Allah maklum seperti itu. Maklum seperti itu. Jadi selama kita sudah melaksanakan tugas pokok kita. Kata Allah di Al-Quran masih berkaitan dengan puasa. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kalau kamu sudah menjawab perintahku dan kamu beriman yakin betul kepadaku, maka akan dibimbing. Baik, cukup menarik. Jadi lebih kurang lah kira-kira. Iya. Masya Allah luar biasa nih. Ini benar-benar ilmu nih Pak Dokter. Jadi karena kita dalam sehari-hari berkaitan tidak secara langsung memang berkaitan dengan hati ini ya. Benar. Dan kita akan lanjutkan lagi dokter perbincangan kita, namun kembali kita akan mengajak pemirsa di rumah terlebih dahulu untuk menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Dan kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat interaktif kami di nomor 0811 787 1974 ataupun melalui via WhatsApp di nomor 0823 1198 1790. Topik kali ini adalah menjaga kesehatan hati. Lanjut lagi nih Pak Ustadz, kita berbicara mengenai menjaga kesehatan hati. Memang segala sesuatunya itu harus didasari dengan hati nih Pak Ustaz. Kira-kira adakah dalil-dalil atau yang menjadi pegangan buat kita biar hati kita ini selalu terjaga? Kita tahan dulu, tahan dulu Pak Dokter. Kita terima dulu telepon pemirsa yang ingin bergabung. Ya. Baik. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Sucikan hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramadan TVRI. Masya Allah. Dengan siapa di mana nih? Mbak Dian di Palembang. Iya, Mbak Dian. Silakan Mbak Dian, ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kali ini mengenai menjaga kesehatan hati. Silakan nih Mbak Dian. Kan Ramadan mengajarkan kesabaran, syukur. Tetapi dalam realitas sekarang, masyarakat sering disuguhi berita ekonomi, pajak, kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat marah, bahkan sinis terhadap pemerintah. Yang harga kebutuhan pokok naik, harga emas naik. Bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap tenang, tetap bijak, dan tidak dipenuhi keluhan menghadapi kondisi tersebut? Cukup Mbak Dian pertanyaannya? Iya. Baik, terima kasih ya Mbak Dian ya.
Iya, ini salah satu tadi bagaimana cara kita menjaga hati kita jangan sampai terpancing ini dengan info-info yang kurang baik membuat kita akhirnya terbawa. Ini gimana nih? Baik, jadi dalam bahasa Al-Quran itu contohnya Nabi Yusuf. Di surat Yusuf, surat 12 ayat 22. Ya, di sana disebutkan hatta idza balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Ya, maka ketika Yusuf sudah dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi yang ditanya tadi adalah hikmah. Hikmah itu artinya dia mampu memahami keadaan orang, bahasa mudanya bijaksana. Bukan bijak sini, tapi bijaksana. Yeah. Dia mampu lihat keadaan orang. Jadi misalnya contoh seperti ini. Dalam kondisi seperti sekarang ini ada orang komentar tentang pemerintah, tentang apa. Semua orang memang berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan dengan diri kita. Latar kabuna tobakon antobak. Di Al-Quran dikatakan begitu. Hati kita, amalan kita ini bertingkat-tingkat. Maka orang itu baru sampai situ. Kita sampai mana? Kita sampai mana? Tapi kita jangan ngaku-ngaku. Saya sudah paling bagus nih. Nggak begitu. Tapi intinya bahwasanya itu hal-hal yang lumrah. Tadi pertanyaannya gimana menjaga itu sesuai kondisi kita. Dosisnya harus disesuaikan dengan kita. Jadi misalnya begini, mohon maaf. Misalnya begini, kita terbiasa membaca Al-Quran satu hari itu 3 halaman. Ada orang lain biasa membaca Al-Quran cuma 3 ayat. Maka yang 3 ayat tidak bisa dipaksakan untuk 3 halaman. Nah, sementara yang 3 halaman tidak pula menyombongkan diri atas yang berapa hanya halaman? 3 ayat tadi. Karena 3 halaman masih kalah dengan yang 1 juz. Satu juz 20 halaman. Nah, kira begitu. Jadi kalau orang berpikir seperti itu, maka dia akan lihat untuk masalah prestasi, ya, dia akan lihat ke atas. Itu hati. Jadi misalnya kita anggaplah kita orang cerdas, maka lihat siapa yang lebih cerdas, maka dia akan insaf, akan sadar hatinya. Kalau kita orang kaya, lihat yang lebih kaya. Kalau kita kuat, lihat yang lebih kuat. Nah, sebaliknya ketika kita pingin bersyukur, lihat ke bawah. Jadi kalau kita misalnya hari ini cuma punya makanan sedikit, lihat hari ini orang ada yang tidak punya makanan. Nah, kalau hati seperti itu tadi, ini yang ditanyakan tadi, akan bagus. Bisa memfilter diri kita ya. Benar. Dan pilihannya mudah, atas bawah, tinggal dimainkan. Ini perlu seni menjaga tadi. Iya, bisa jadi juga ketika kita berada di atas itu saatnya kita berbagi. Benar. Jadi baik berbagi itu bukan dalam arti material, tapi bisa juga berbagi ilmu. Berbagi apapun yang Allah karuniakan kepada kita, mumpung masih ada kesempatan. Baik Pak Dokter. Gitu. Kita akan baca terlebih dahulu nih Dokter. Ada pertanyaan dari pemirsa di rumah yang melalui via WhatsApp dari Mbak Alfriza Sulistioning Tias menanyakan, Ustaz sering terdengar istilah seperti penyakit hati, iri, dengki, sombong, ria. Nah, mengapa penyakit-penyakit ini justru sering muncul tanpa kita sadari bahkan pada orang yang terlihat taat? Benar. Jadi begini, ya, para pemirsa, soimin soimat, pencinta TVRI dimanapun berada, tolong camkan. Kalau kita lihat agak ilmiah dikit nih, anggaplah keterangan ilmiah. Kecepatan hati itu seperti kecepatan cahaya kilat 300.000 km per detik. Jadi Rasul pernah menyebutkan ya, dalam hadis kalau yang diterjemahkan itu, hati-hati kita dengan bahwa godaan atau apapun tadi, iri, dengki, segala macam itu adalah bisikan setan atau keinginan hawa nafsu yang itu masuk ke dalam hati itu dengan kecepatan yang sangat tinggi tapi dengan cara yang smooth, sangat halus. Hati itu tempat latif. Latif itu artinya kelembutan. Lembut, tidak terasa. Tidak terasa. Jadi contoh seperti ini. Kalau orang dengki atau hasad itu artinya pengen sesuatu itu hilang dari orang itu dan pengen dia yang dapat. Itu buruk. Tapi ada juga yang buruk. Tidak pengen dia pingin hilang nikmat dari orang itu, tapi dia tidak pingin. Itu juga masih buruk. Dan yang lebih halus lagi apa? Yang lebih buruk, yang buruk juga nih. Yeah. Dia tidak ingin hilang dari orang itu, tapi ya dia juga ya nggak ingin dia itu. Jadi sama-sama nggak dapat. Nah, sama-sama nggak dapat.
Jadi pendek kata yang seperti itu tuh halus, lembut, masuk ke dalam hati. Yang itu semua tuh harus kita pahami betul. Dan hati ini miliknya Allah. Maka kita harus senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memiliki membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami. Dalam agamamu, bimbing kami, beri kami hidayah, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya, dalam artian seperti ini, artinya bolehkah kita cuek kayak gitu, Pak Dokter? Ya, jadi Biar ada katakanlah bukan obat ya, way out lah kira-kira, jalan keluar. Jadi misalnya gini, seperti ini misalnya, orang takut dituduh riya dalam berbuat, nih, karena kalau dia misalnya mau berbuat sesuatu, mau sedekah, mau diberitakan atau segala macam itu, malah justru beritakan aja. Nanti terus biasakan beritakan. Lama-lama kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan ngerasa biasa saja. Kan seperti itu. Tapi kalau baru sekalinya kan demam panggung namanya, seperti itu. Orang ya misalnya contoh, takut punya suuzon atau suuzon, sangka buruk terus ini. Maka untuk tidak sangka buruk, temui orang itu. Jangan cuma menyangka-nyangka dan seterusnya dan seterusnya. Lihat betul, jangan kayaknya begini, enggak begitu. Datangi betul, seperti itu. Iya, jadi artinya kita juga harus mengambil sisi positifnya. Sisi positif, selalu seperti itu. Jangan selalu berpikir negatif thinking kepada seseorang. Pada orang lain, termasuk pada diri sendiri. Ya, misalnya contoh ini ada ya ini isi ungkapan mungkin lagu atau apapun. Dia ngerasa orang termiskin di dunia, dia merasa orang yang tidak mampu. Itu salah. Manusia itu diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sebagus-bagus grade tingkatan. Dalam taksonomi ini ilmu kedokteran saja, ilmu biologi ini itu disebutkan manusia itu disebut Homo sapiens, yaitu manusia yang berpikir. Karena ada yang bukan Homo sapiens. Misalnya Homo erectus. Itu adalah sekedar manusia yang bisa berdiri. Itu masuk golongan monyet itu masih. Tapi kalau Homo sapiens ya manusia ini, jangan cuma manusia. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya, kalau cuman manusia secara jasad itu disebut human. Tapi kalau manusia secara hidup macam kita ini ada siaran, ada seperti ini, ada tausiah. Ini humankind. Ada kata-kata kind. Orang yang punya kebaikan. Nah, ini keren. Iya, artinya kita harus memang benar-benar mengontrol. Jangan terlalu tinggi, takutnya menjadi sombong. Jangan juga terlalu rendah, takutnya nanti kita tidak percaya diri. Tidak percaya diri, putus asa lah, merasa ini. Allah berfirman di Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih, jangan merasa minder. Kamu itu kedudukan tinggi kalau kamu orang beriman. Bukan berarti untuk sombong. Orang beriman itu adalah orang yang makin tawadu, makin rendah hati, bukan rendah diri. Iya, benar sekali. Lanjut kembali nih Pak Dokternya di pertanyaan lagi. Nah, ini di zaman sekarang ini banyak godaan emosional. Berita-berita negatif, konten prank yang keterlaluan sehingga memicu komentar negatif dari kita yang nonton. Nah, apakah latihan praktis yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga hati tetap bersih dan stabil gitu. Masya Allah. Ya, karena kadang-kadang memang mau tidak mau terkadang ya terpengaruh emosional kita ikut-ikut juga gitu kalau benar. Di zaman seperti sekarang ini di mana informasi itu bukan hanya cukup tapi overloaded. Jadi sangat berlebihan. Itu bisa dari medsos, dari media TV, radio dan sebagainya. Pendek kata ini sudah berlebihan. Maka saran yang paling praktis adalah saya contoh saya diri saya sendiri. Saya seorang dokter. Tentu saya butuh informasi kedokteran. Ya, saya juga adalah katakanlah guru ngaji. Maka saya butuh juga informasi tentang ilmu-ilmu agama seperti itu. Tapi saya juga adalah manusia yang punya perasaan, pingin bahagia segala macam. Saya butuh hiburan. Maka tinggal di Al-Quran dikatakan alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ma ahsana. Yaitu orang yang mendapat input, masukan, melihat, mendengar banyak hal, tapi dia selektif mana yang paling bagus. Jadi contoh yang paling mudah begini. Kalau saya misalnya malam nih, Rasulullah bersabda bahwasanya kalau habis isya itu tidurlah. Kalau tidak ada kerjaan. Maka biasanya saya habis isya misalnya saya masih nonton TV. Maka kalau nonton jangan yang serem-serem. Nonton hiburan, nonton apa. Sehingga hati kita itu positif.
biar Itu terbawa cara nantinya. praktisnya. Baik, baik. Terbawa. Baik Pak Dokter, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai menjaga kesehatan hati. Namun sebelumnya kembali kita mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini. Spesial Ramadan 1447 Hijriah, TVRI Sumatera Selatan menghadirkan syiar Islam yang menyejukkan hati dan memperkuat iman. Langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Saksikan ceramah ba'da subuh, ceramah ba'da zuhur, dan ceramah menjelang berbuka puasa setiap hari selama bulan suci Ramadan, hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Dan Pak Dokter, kita lanjut kembali nih. Kayaknya cukup menarik lagi. Ini banyak sekali nih dari via WhatsApp. Iya, yang menanyakan. Kita baca dulu ya Pak Dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dina yang menanyakan, izin bertanya, Ramadan itu mengajarkan solidaritas sosial. Ya. Bagaimana seharusnya masyarakat menjaga hati agar tidak terjebak pada perbandingan sosial, terutama di era media digital, yang dimana di media sosial sekarang ini jadi ajang show up. Nah, gimana nih? Saling pamer jadi. Pamer jadi. Oke. Baik, jadi seperti ini. Coba kita lihat. Selama bulan puasa ini, orang yang berpuasa itu mau orang kaya, orang miskin, mau profesor macam saya maupun mahasiswa, itu semua merasakan lapar yang sama. Lapar yang sama, haus yang sama, ya katakanlah ngantuk, capek yang sama. Jadi kalau seperti itu maka akan timbul solidaritas, dan kedua tidak akan timbul pamer, show off atau show on, setelah apapun itu tidak akan pamer orang ini, karena dia merasakan sama. Orang lain juga lapar, saya juga lapar. Walaupun saya kaya, saya juga lapar. Kalaupun saya miskin, saya juga lapar. Sama laparnya, sama. Nah, dari situ kelihatan banget, maka dia akan ingat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling bagus di antara kamu adalah yang paling takwa. Dan takwa itu adanya dalam hati. Balik-balik lagi Balik ke hati lagi. Hati seperti itu. Iya, jadi selalu banyak-banyak mengingat kayaknya ya, dokter ya, biar kita tidak terjebak dalam situasi, biar kita bisa mengendalikan emosi diri kita sendiri, biar hati kita benar-benar terjaga nih. Ya, mudah-mudahan ini Mbak Dina ya terjawab pertanyaannya. Insya Allah. Kita lanjut kembali nih dokter, yang ada pertanyaan lagi dari Silakan. Bu Armi yang menanyakan, saya mau bertanya bagaimana cara menjaga hati agar tetap optimis ketika kondisi ekonomi membuat sebagian masyarakat merasa masa depan terasa tidak pasti. Nah, jadi pesimis dia. Pesimis, ya. Jadi seperti ini. Ini kalimat yang sangat jelas di Al-Quran. Wattabi sabila man anaba ilayya. Maka ikutilah orang-orang yang kembali kepada Tuhanmu. Ramadan ini undangan khusus. Sampai Allah mengatakan di Al-Quran tentang Ramadan ini, surat Al-Baqarah 183 sampai 187. 186-nya itu bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka, aku pasti mengabulkan apa yang mereka minta. Maka yang aku minta cuma satu, penuhi kewajiban yang kuberikan pada mereka, yaitu berpuasa. Dan kemudian hendaklah mereka beriman, yakin padaku, pasti mereka akan dibimbing. Jadi optimisnya begitu. Ketika kita kembali menyerahkan urusan ini pada Allah, yang maha kaya Allah, secara ekonomi kan begitu. Kalau secara intelektual yang maha pintar hanya Allah. Kalau secara power yang maha kuat hanya Allah. Yang bisa segala-galanya Allah. Kita ini hanya menjalani kehidupan dengan cara tawakal kepada Allah. Tapi jangan salah paham. Tawakal itu mengandung makna positif. Yaitu
kalimat Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah azam, sudah bertekad kuat dan berusaha membuat rencana segala macam, maka serahkan kepada Allah. Kalau gitu optimis terus, yakin aja. Benar-benar. Artinya ketika kita menghadapi situasi seperti ini harus sering-sering banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iya. Hati itu hanya akan tunduk dengan mengingat Allah. Keren. Iya, jadi ketika kita situasi yang terjebak, misalnya kadang-kadang, ya inilah yang mungkin yang tadi banyak-banyak mengingat Allah. Biar kita tidak terhanyut dengan situasi. Insya Allah begitu. Insya Allah. Baik dokter, kita lanjut kembali. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Kaye yang menanyakan bagaimana Islam memandang perasaan kecewa atau kritik masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Bagaimana menjaga hati agar tetap kritis tapi tidak dipenuhi kebencian. Benar. Di Al-Quran surat 57, surat Al-Hadid, gitu, ya, itu sampai disebutkan ya, bahwa ya, wala ta'sama fatakum. Artinya jangan kamu sombong kalau kamu dapat nikmat. Ada peningkatan, ada prestasi, jangan kamu sombong. Tapi jangan pula kamu putus asa atau sedih ketika nikmat itu diambil oleh Allah dengan ujian oleh Allah. Jadi kalau ngelihat itu imbang saja, kira-kira begitu. Kita lihat bagaimana caranya dari segi hati. Nanti setelah Ramadan namanya fitrah, Idul Fitri. Fitrah itu kembali kepada titik di mana waktu kita lahir. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, hatinya itu dalam keadaan bersih. Jadi hati pada waktu kita lahir itu tidak ada tercampur keinginan terhadap harta, ini segala macam. Kalau kita kembalikan pada fitrah, hati yang fitrah, ingat Allah tadi, bersih tadi, maka dengan serta merta tadi itu kita tidak akan ngerasa diprotes pun kita akan terima, dihina pun kita tidak akan katakanlah terus menjadi kecil hati, tidak. Tapi tidak pula kita akan sombong dan sebagainya. Gitu. Bisa jadi juga nih Pak Dokter ya, kita harus juga banyak-banyak membaca pengetahuan-pengetahuan tadi seperti dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah hati nih. Mungkin Pak Dokter bisa cerita nih kira-kira dalil-dalil yang bagaimana sih yang bisa memperkuat biar kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Baik, jadi begini. Di dalam agama ini mau tidak mau ini mutlak. Kalau dalam bahasa usul fikih itu disebutkan sesuatu yang tanpa dengannya tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ulangi, sesuatu yang tanpa dengannya itu tidak sempurna, maka sesuatu menjadi wajib. Jadi ketika kita mau mengelola hati, sehat hati, maka sesuatu itu adalah ilmu tentang mengelola hati. Dalam bahasa agama namanya tasawuf. Jadi ilmu tasawuf merupakan sesuatu kebutuhan wajib untuk kita. Jadi dalil-dalil dari segi tasawuf, dalil-dalil dari segi ulama-ulama tasawuf itu harus kita lakukan. Kalau dalil dari segi yang syariat kan namanya fikih, katakanlah secara umum. Tasawuf, dan semua dua itu mewarnai. Nanti ada ilmu muamalah. Maka muamalah hubungan antar kita, bisnis segala macam ini, kalau diwarnai dengan syariat, diwarnai dengan ruhaniyah tasawuf, keren. Nah, itulah yang harus kita inikan. Dan jangan lupa tetaplah terus ngaji. Ini kalau kita di TVRI ini kan sekedar bahasa kerennya itu encouraging, yaitu menyemangati untuk kita belajar. Kata Allah di Al-Quran di surat Ali Imran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu terus menjadi generasi robbani yang belajar dan mengajar. Jadi jangan berhenti pada pertemuan kuliah sore kali ini, jangan, seterusnya belajar. Iya, karena kita memang benar nih Pak Dokter, kita akan haus kan kadang-kadang, ini kadang-kadang memang belum pernah kita dengar gitu. Kadang-kadang hal-hal dengan pertemuan seperti kita pada sore hari ini paling tidak bisa membuka mata kita, mana yang harus memang benar-benar kita lakukan dan mana yang memang harus kita hindari. Insya Allah. Mudah-mudahan ya Dokter ya. Tadi juga menjaga hati seperti kita perbincangan kita hari ini banyak sekali ternyata manfaatnya, dan memang ini dalam kehidupan sehari-hari refleksi kita ini memang tercermin dalam inilah yang pokok. Yang pokok. Kalau hati kita bagus, insya Allah semuanya akan berjalan dengan bagus. Benar. Termasuk nasib kita nanti bagusnya dari hati juga. Nah, itu nanti akan artinya kita harus memperbanyak bekal kita nanti ya Dokter ya, untuk ke depan. Kalau kita memberikan bekal yang baik,
kita ambil sama-sama, itu nanti di suatu saat di akhir nanti itu akan menjadi hari yang terindah buat kita. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Ya. Dan kalau kita tadi berbicara mengenai menjaga kesehatan hati, ini bisakah dokter keinginan yang tidak terkendali kadang-kadang itu juga masuk dalam kategori hati. Nah, apakah ini menjadi penghalang kita? Bisa nggak menjadi suatu penghalang kita untuk untuk mengetahui kebenaran kadang-kadang nih, dokter? Selama tidak ittiba'ul hawa. Dalam bahasa Al-Quran ittiba'ul hawa. Artinya di Al-Quran sampai dikatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat ada orang yang keinginan hawa nafsunya itu dituruti terus sehingga menjadi Tuhan? Tuhan itu kan yang diikuti, yang ditaati ini. Jadi pokoknya dia selalu mengikuti hawa nafsu. Maka yang seperti ini harus direm. Dan latihannya misalnya kalau puasa ini, kalau tidak tahan misalnya harus, misalnya mohon maaf nih, ya kan pernah ada ungkapan nih, orang puasa itu tidurnya adalah ibadah, maka tidur terus. Ya nggak begitu. Tidur itu adalah satu bagian dari solusi. Misalnya gini, daripada kita ngomong jelek lebih baik tidur. Kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau orang sudah puasa tapi mulutnya ini gatal mau ngomong jelek terus, mungkin banyakin tidur aja supaya nggak ngomong kan. Kira-kira begitu. Nah jadi artinya ada proporsional dan ini memang harus kita usahakan. Iya, dan memang harus kita kendalikan, jangan sampai ya kita tentunya ingin menghindari kita dari kemusyrikan tadi. Benar. Jangan sampai karena kita merasa lebih, kita merasa jadi lebih tinggi dari yang lain, akibatnya kita selalu merasa kita itu lebih tinggi dan sombong gitu ya. Kita rendah hati tapi bukan rendah diri. Benar. Ya, jadi perbanyaklah kita menggali ilmu-ilmu kita ya dokter ya. Iya. Terkadang-kadang dalam keseharian kita ya rasa kurang terus nih dokter ya. Ini ilmu kita kadang-kadang ternyata kita melakukan hal ini ternyata masih ada lagi yang lebih bagus lagi. Benar. Iya. Dan mudah-mudahan pertemuan seperti ini akan menjadi satu sarana buat kita ya untuk memperbaiki diri kita, kualitas. Dan Ramadan ini adalah momentum yang sama-sama kita manfaatkan nih dokter ya. Iya. Jadi makanya di Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya fasiru fil ardi. Maka kalian berjalanlah di muka bumi ini, lihat perbandingan untuk melihat orang lain ternyata ada lebih bagus dari saya, ada lebih menderita dari saya. Nah itu hatinya akan bagus, kira-kira begitu. Iya, ini cukup menarik tema kita hari ini mengenai menjaga kesehatan. Ini sampai ada yang melalui WA nih menanyakan Ustaz bagaimana agar tema menjaga kesehatan hati ini tidak berhenti sebagai wacana Ramadan, tetapi benar-benar menjadi perubahan karakter setelah Ramadan. Nah, gimana nih dokter? Itu lanjutannya tentu harus ngaji di tempat masing-masing, datang kepada ustadz, jangan suruh ustadznya yang datang. Iya. Karena orang yang betul-betul ingin ngaji itu dia akan mendatangi ustadznya. Dulu saya waktu ngaji di pesantren itu hujan-hujan juga, malam juga kami datengin. Harus nyebrang sungai, nyebrang juga kami, kira-kira begitu. Itu berarti orang pingin dapat yang ini seperti ditanyakan tadi. Tapi kalau mau nunggu saja di rumah, mau enak, mau segala macam, tidak begitu. Paksakan sedikit bahwa hati itu butuh dilatih. Hawa nafsu harus ditundukkan, seperti itu memang. Iya benar. Jadi wacana menjaga hati ini tidak hanya Ramadan. Iya. Diharapkan nanti setelah nanti memang benar ya Pak Dokter ya, karena harus banyak ngaji terus lah. Iya. Biar hati kita makin lama makin merunduk, tidak terlalu tinggi. Insya Allah. Nah ini untuk ini dokter, apakah cakupan dari menjaga hati itu apa saja nih cakupannya? Oke, baik. Jadi ini kiat praktisnya saja. Iya. Kiat praktisnya saja. Yang pertama adalah tilawatil Quran. Tolong camkan. Al-Quran sendiri menyebutkan di surat 17, Asy-Syifa'u lima fis sudur. Al-Quran itu adalah jelas-jelas adalah penawar bagi hati. Penawar, lebih luas dari obat ya. Kalau obat berarti sakit diobati. Tapi kalau penawar, kita sedih juga penawarnya adalah kegembiraan. Maka Al-Quran adalah penawar. Itu satu, kalau mau diusahakan. Yang kedua adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub di surat 13. Ingat, kalau kamu betul-betul ingat Allah senantiasa, maka itu akan menenteramkan hati. Zikir bahasa kita. Maka pemirsa, soimin soimat, pencinta TVRI dimanapun berada, kita semua harus punya zikir harian. Dalam bahasa keren, ratib. Di Palembang ada ratib saman dan sebagainya. Oke, ratib. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Salat malam. Salat malam. Salat malam, walaupun 2 rakaat, walaupun 1 rakaat witir.
Habis itu kalau malam itu kan orang lain tidur. Iya. Maka seolah-olah kita berduaan dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan ngomong apa aja, apa yang diinginkan. Sampai kita mengatakan, Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku berlumuran noda dan dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kalau aku tidak engkau ampuni, siapa lagi yang mau mengampuni? Itu Allah senyum dengan kayak gitu. Itu kira-kira. Dan terakhir yang ketiga, keempat, sarananya adalah bergaul. Jadi jangan mendep baik, kata orang Palembang. Jangan diam saja di rumah, lihat TV, bergaul ke tetangga, bergaul ke komunitas dan seterusnya. Karena akan melihat diuji seberapa kuat hati kita. Baik Pak Ustaz, Gitu. mungkin yang terakhir nih, mungkin ada kesimpulan dari perbincangan kita hari ini yang mungkin bisa kita sampaikan ke pemirsa di rumah. Silakan nih Pak Ustaz. Baik, para pemirsa, soimin, soimat, pencinta TVRI dimanapun berada, hari ini kita membahas sedikit baru pembukaan tentang menjaga kesehatan hati. Hati yang sehat disebut di Al-Quran, ya, di surat nomor 26, silakan nanti dibuka, disebut dengan kolbun salim, hati yang sehat. Nah, menjaga hati yang sehat ini artinya satu harus paham apa itu hati, kemudian yang kedua ngerti bagaimana kondisinya, dan ketiga ngerti way out-nya. Tadi sudah kita diskusikan secara banyak, panjang lebar, tapi mulai dari sekarang kita harus fokus kepada hati. Bahasa kerennya berhati-hati sampai 2 kali. Bahasa Inggrisnya awareness, bahasa Al-Qur'annya takwa. Maka disebutkan ittaqullah, takwa. Demikian itu dari yang boleh dipetik simpulan dari pertemuan kita. Baik Pak Dokter, Masya Allah luar biasa nih, benar-benar ini sore hari ini ilmu kita bertambah lagi ini. Paling tidak ini membentengin diri kita biar tidak termasuk dalam penyakit hati. Insya Allah, insya Allah. Amin. Terima kasih sekali nih Pak Dokter atas Sama-sama. kehadiran dan juga pencerahannya pada kesempatan sore hari ini. Dan buat pemirsa di rumah kami juga mengucapkan terima kasih yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Dan buat pemirsa yang belum sempat kami layani, kami mohon maaf. Insya Allah kami besok akan hadir kembali di waktu yang sama dan tentunya dengan tema yang berbeda. Dan kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah bahwa waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Ramadan merupakan bulan panen bagi setiap hamba Allah untuk membersihkan hati dari berbagai kerusakan dan dosa. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga baik ucapan maupun perbuatan. Dan carilah bekalmu untuk hari depan, ambil dan perbanyaklah. Barang siapa yang menanam benih namun tidak menyiraminya, niscaya dia akan menyesal di saat panen tiba. Kami akhiri acara ini dengan ucapan ja'alallahu wa iyyakum bil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah.